Nah, kalau memang penontonnya banyak yang dibuang, saya potong ini. Enggak apa-apa, itu sah aja. Nah, bagaimana monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di belajar bareng Bojonegoro rutinan 1 bulan sekali ya teman-teman. Jadi ini sudah pertemuan keberapa ya? 10 kali ya. 10 kali itu kalau teman-teman mengikuti terus mestinya sudah ada perkembangan lah. Jadi ada yang baru juga nih ya, banyak teman-teman yang baru ikut belajar bareng. Nah ini kita akan konsep awal ya. Jadi seumpama kita dapat barang dari Donggalan, dari hutan itu seperti ini. Ini masih belum diapa-apain kayaknya, ini juga belum dikawati. Kita akan konsep. Nah konsep itu kita harus tahu bawahnya dulu. Jadi arah kakinya bagaimana, nanti posisinya bagaimana, kita harus tahu bawahnya dulu. Jadi konsep itu kita lihat bawah, terus gerak dasar alur pohon itu nantinya arahnya kemana gitu loh. Jadi ini harus bongkar ini. Jadi kita bongkar dulu gak apa-apa, soalnya ini sudah serut ini sudah tumbuh lama di karung, mungkin akarnya sudah menggumpal dia. Kita lihat dulu posisinya dari bawah dulu. Pohon tingginya di sini ya, tapi kalau dari sini itu kurang terhalang ini teman-teman. Jadi pohon tinggi ini di tengah, jadi di tengah, tapi arahnya dia geraknya ke sana, jadi kayak munggung ya, nggak terbuka, istilahnya munggung. Kita akan coba pilih cabang-cabang yang kurang enak ya. Ini akarnya yang mungkin 1 titik biasanya serut seperti ini, jadi akar tunggang. Jadi nanti penataannya bisa kita kombinasi dengan batu. Nah ini monggo teman-teman sing mau punya usulan bagaimana barang ini, mana yang harus dipendekkan atau mana yang harus dibuang, monggo. Jadi belajar bareng itu teman-teman juga harus ikut mikir, jangan saya aja yang mikir ya. Monggo, mukanya enak dari sini atau dari sini. Nah ini dari belakang. Nah ini dari depan ini. Kenapa enak dari sini ya? Geraknya lebih jelas mas. Geraknya lebih jelas. Terus yang bagian belakang itu rada nyelentang. Yang mana pak? Ini yang paling belakang ini yang besar, belakang buri dewi besar ya. Nah berarti teman-teman jauh teman-teman sudah agak pinter sedikit ya. Ketularan semua. Kalau mukanya dari sini, yang ini kan yang gak enak, yang besar ini toh. Itu menjauh ya? Yang ini toh. Nah, seharusnya pohon yang di sini itu kalau mukanya dari tadi itu mestinya ini pendek. Kalau ini tinggi, dia kan tertutup batang-batang yang dari depan. Kok roro muncul enek gede, roro alure kak roro enek ya. Kan gak enak. Jadi kalau depan buat ngisi ruang dimensi aja. Yang intinya kita konsep awal itu alur-alur yang muka yang depan harus terbuka dulu. Jadi yang belakang itu buat ngisi dimensi aja. Kalau sudah kita tentukan muka dari depan. Kalau dari sana tadi juga nggak enak, pohon besar ini kayak munggung ya. Kayak nginggati kita ya. Jadi dilihat tuh dimensinya terlalu ke muka kita, lihat aja ya. Ini ya.
Jadi nggak gini tapi gini. Nah, seperti ini ilmu-ilmu yang susah teman-teman. Kalau kita ngonsep satu pohon formal mudah, tangan kanan kiri belakang, tangan kiri belakang sudah. Tapi pohon seperti ini agak rumit. Makanya kita harus tahu dasar-dasarnya. Tadi seperti masnya tadi kok ini nggak enak, itu kenapa? Nah, soalnya kalau dari depan sini kita tentukan ini namanya satu keluarga lah intinya, rap ya. Jadi satu rumpun itu harus ada sama keluarga, itu harus ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Ya mungkin ya juga harus ada yang tinggi, ada yang tinggi, ada yang enggak tinggi, ada yang kecil, ada yang besar ya kan. Otomatis yang besar itu pasti sing tinggi. Sampai lihat pohon sing nek alam mungkin sing daur gede mungkin sing pohon besar ya, sama kuping. Itu logikanya seperti ini. Kalau dari sini ini buang teman-teman. Kenapa buang? Ya satu nyilang. Benar. Kedua ini enak sampai belum ada rantingnya ya kan. Nanti kalau enak rantingnya wis dadi grobol nutupi yang belakang. Nah, itu salah satunya kenapa harus dibuang. Enak sampai ini cek ketok ya kan. Tapi nanti nek wis bunder ngene ketutupan batang ini. Padahal batang ini harus terlihat. Konsep dari muka itu batang tuh tak formal tak apa harus terlihat. Ini kita buang aja dulu. Karena enak makan. Seperti ini. Nah, ini nyelentangi batang ini teman-teman. Sedangkan di sini sudah ada yang buat ngisi ya cabang ini. Nah, ini kita buang aja. Jadi jangan sampai terputus gini ya, nyilangi ya. Ini kan sudah ada soalnya. Nah, seperti ini terlalu ke belakang ya mukanya. Kita potong sini aja, ini buat ngisi sini aja agar yang di belakang ini tidak tertutupi. Jadi yang belakang ini agar tidak tertutupi ini nanti. Enak kalau belum ada rantingnya ya. Kalau ada rantingnya ini tertutup ini batang belakang. Makanya kita potong aja. Jadi teman-teman kalau dapat barang seperti ini jangan terlalu dipotong-potong dulu ya. Kita pelajari, kita tanya-tanya teman dulu nggak apa-apa. Ini agak miring ke sini tuh. Nah, begini nanti. Kita motong itu panjang pendeknya ini sangat penting ini ya. Panjang pendeknya itu harus proporsional dengan batang, kebesaran batang dan ketinggiannya ya. Paham nggak ya? Maksudnya gimana? Kita memendekkan pohon memakai untuk mahkota nanti jadinya seberapa, pohon besar segini, entah seberapa, habisnya seberapa, itu kita memotongnya itu harus yang pas lah. Kalau kepanjangan ini dipakai segini kan ya nggak enak ya kan, pohon segini ini lain-lainnya segini, masa ini tinggi diwe nyolok kan ya nggak enak ya kan. Nah seperti ini, monggo cedak. Ini kalau kita pakai ini kan terlalu lurus ya. Nanti ini padahal buat ngisi belakang ya, buat ngisi belakang. Nah ini kan lurus ya, ini buat ngisi belakang dengan kebesaran batang segini. Nanti habisnya mahkota seberapa kita harus pas ya. Kalau ini nanti tunasnya segini kan ya nggak enak ya, terlalu lurus ya. Makanya ini kita pendekkan aja. Nanti mahkota ininya di sini untuk menyeimbangi pohon yang di sebelah-sebelahnya. Ini kita pakai yang belakang. Nah ini teman-teman, nah ini saya potong segini nanti itu buat ngisi belakang ini. Jadi habisnya segini nanti. Nah, dengan kebesaran batangnya nih gede nih sak mene itu pasti orang ngarah toh sampai nolor tinggi kan gak ngarah.
pasti kan kudu ngepen ya. Itu namanya proporsional. Jadi kebesaran batang segini nanti ngepennya sak piro lantai. Ini nanti dipakai kan ngepen sampai sini aja. Nah, ini sudah seimbang teman-teman. Dengan kebesaran segini, titik barunya segini sudah seimbang. Kita kawat ini sudah kaku ya. Jangan kita kawat. Kita potong, nanti setelah kita potong pendek sini nanti ada titik tumbuh pasti. Itu baru kita arahkan kawat kalau masih kecil. Jadi teman-teman kalau dapat bahan itu nanti kebesarannya, wah kak, saya kawat kok sudah nggak kuat, biar potong pendek aja. Nanti kita ngawatnya titik tumbuh yang baru. Nah, ini kita akan memendekkan pohon yang di belakang. Kita akan mendekkan pohon yang di belakang. Jadi pohon di belakang ini buat ruang dimensi aja yang sini ya. Ini pohon utamanya ini. Yang besar, yang tinggi itu ini. Jadi nanti yang di belakang ini kita pendekkan, bisa kita bagi banyak cabang lagi. Nah, ini mukanya dari sini, ini juga nutupi belakang, ya, nutupi cabang belakang ini. Tumpuk lah, tumpuk sama ini. Ini kalau nggak tumpuk, mestinya ini dipendekkan bisa Mas Iman. Tapi ini kayaknya dia nggak seirama, jadi nyelentang lah setengah kiri. Ya, menyendiri ke sini. Kalau di sini nggak apa-apa ya, kita buang aja. Aduh. Nah, ini ditanam masih bisa ini. Ada akarnya hidup ini. Go. Ini akan kita potong aja ini. Ini kan tumpuk antara bawah dan atas. Terus lagian ini di tengah badan ya. Kalau di sini nggak apa-apa ya. Tumpuk di sini, ini di tengah. Kita pakai yang ini sama belakang aja. Misalnya agak yang menyamping sedikit bisa ya Mas ya? Ya, maksudnya kita bikin gerak cabang baru ini ya, kita gerakkan. Jadi biar tidak terlalu kaku, tidak kenceng. Memakai cabang baru satu ini. Nah, nanti kita arahkan kawat, kita agak ke depan ke sini. Jadi jangan nggak ke belakang sana ya, ke sini. Soalnya nanti tumpuk sama ini kalau kita pakai ini ya kan. Jadi nanti gerakkan ke sini biar nggak tumpuk sama ini, sejajar. Sebenarnya belakang ini dipakai juga bisa, cuman permasalahannya tumpuk ya. Kita potong aja, kita cari titik tumbuh, kita bagi buat ruang dimensi. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Ya, ini sudah besar, ya bener ini dikawat besar kuat. Tapi kalau saya biasanya saya potong, nanti titiknya baru saya kawati. Jadi nggak memaksa, nanti daripada kita paksa membekas susah hilang, repot. Jadi memang kalau bekas kawat itu kalau bisa jangan sampai membekas. Kalau membekas nanti susah untuk serut. Jadi bonsai itu, membuat bonsai itu jangan sampai campur tangannya manusia terlalu kelihatan. Bisa ini kawat ini bisa. Kita kawat jarang-jarang aja sedikit. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi ini nanti banyak gerombolan mahkota ya. Soalnya banyak batang, banyak pohon. Jadi ini mahkota utama nanti di sini tuh. Ini mahkota utama agak ke depan, memang saya bikin agak ke depan jadi biar lebih gagah pohon ini. Jadi mahkota nanti di sini
Satu, ini semi mahkota. Semi mahkota itu tidak mahkota bulat ya. Jadi semi keluar. Yang gerombol cuman yang kesini minim. Jadi yang gerombol kesini, terus ini ada cabang-cabang lagi nanti. Agak panjang sedikit segini nanti habisnya ya. Nah ini buat cabangnya pohon ini. Ini membesarkan ini. Buat ngisi cabang antara pohon ini loh. Cabang-cabang mahkota, cabang, ya kan? Seperti ini juga, ini cabang. Cabang nanti mahkota ini juga membuat cabang lagi. Jadi kalau sudah ini seimbang nanti kita pendekkan. Setelah pendek dia akan cabangnya akan tumbuh banyak. Nah kita tata lagi seperti ini. Jadi cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang, nah sampai nanti mungkin mahkota ini sampai di sini aja. Nah ini juga pohon ini. Jadi ini nanti juga mahkota cuman semi lagi. Tidak bulat ya. Kalau bulat nanti yang ini dia lebih tinggi, pasti lebih kena sinar, lebih kena angin, lebih bebas. Jadi nggak terganggu samping-samping atau atasnya ya. Dia lebih tinggi berarti mahkota ini nanti bulat. Bulat cuman memanjang ke sini. Sini. Nah ini semi mungkin gerombol di sini. Jadi dominan ke sini keluar ya. Di sini kan sudah ada sini, mungkin dia terdesak sini, dia akan keluar ke sini. Ini seperti ini nanti, ini ya cepat tetap semi mahkota ini. Semi mahkota, jadi ini ada mahkota ya nggak semi lah, pokoknya agak rimbun dari yang utama. Ini bisa dibuang cabang ke sini juga bisa. Belakang ini nanti kita membesarkan ini, kita potong pendek. Cabang-cabangnya kita arahkan kanan kiri. Jadi untuk ngisi kekosongan agar pohon ini dilihat dari atas tuh bulat gini. Jadi ini bisa dibesarkan lagi mungkin sejari lah. Kita pendekkan, kita bagi lagi cabang-cabangnya. Nah, ini sangat penting ya untuk teman-teman itu terbiasa mengawati cabang ini nanti dipotong ujung sini. Ini kan ada cabang semua ya, dipakai diarahkan kawat, potong ujung. Ini dibesarkan dulu. Kalau sudah ini keseimbangnya cukup, kita potong. Intinya pohon ini dari kebesaran batang segini ini nanti habisnya segini itu mengerucut gitu loh. Jadi kalau sampai nanti maka ini sampai potong sini, ini nggak bakalan ngepen, nggak bakalan membesar ini. Soalnya terburu ranting ini dipakai semua. Kalau memang ranting anak cabang ini dipakai, kita harus ngontrol. Jangan sampai membesar lebih ini. Nanti akhirnya sini pembesarannya kalah. Kurangi terus ya? Iya, jangan sampai melebihi besarnya ini. Intinya pohon ini proporsionalnya antara kebesaran batang segini habis segini itu nanti ngepen gitu loh. Jadi mengerucut lah. Coba ini sampean kawat gini ya, ini dipakai semua. Cabang-cabang, anak cabang ini dipakai, terus sampean potong sini. Umum habisnya segini sampean potong sini. Nanti ini nggak bakalan ngepen. Ini akan tetap semula. Biasanya seperti itu. Terus kalau kawat ini sampean lepas nantinya, dia akan gembler gini ya. Jadi sampean angkat pasti goyang. Nah, yang bagus itu kekar dia. Jadi sampean angkat apa dia nggak gerak. Salah-salah ini bisa sampean kawati, kalau sampean potong sini nantinya dia kawat dilepas dia akan naik, terkena matahari apa akan naik lagi, rubah lagi. Tapi kalau kita tahap segini kita potong, kita arahkan potong lagi, dia nggak akan kembali. Sampai angkat piye ranting banyak pun nggak akan gini-gini. Itu tahapan itu. Ya, yang banyak pengen cepat ini dikuawati sampai ujung, diarahkan kawat kanan kiri potong sini jeb jadi. Tapi sampai lepas kawat nanti dia akan kembali ke atas terus ini nggak ngepen, nggak mengerucut. Nah, ini sangat penting ini. Yang banyak seperti itu soalnya kejadiannya. Pengen jadi enak toh langsung kawat sini langsung kumpul jadian, potong sini bar. Nah, itu sangat penting sekali.
Kalau saya seperti ini, saya membesarkan ini dulu ya. Setelah ini besar, saya potong pendek. Nah, otomatis cabang pasti akan cepat. Kita arahkan lagi sesuai keinginan kita. Kita pokoknya intinya top itu segini, intinya ini nanti ngepen gitu loh. Jadi nggak segini sampai ujung kebesarannya sama, itu nggak ngepen nih. Ini kan sejajar, kelihatannya kan dengan bawah ini kan sejajar. Ya. Ini apa enggak? Biasanya kan saya lihat itu agak. Nah, ini kesini. Ini sudah saya belokkan ke sini, Mas. Ini sudah saya belokkan, jadi enggak. Ini kan tetap nanti arahnya ke sini. Ini mahkota kan, kalau terlalu sampai buang ke sini nanti ini untuk mahkota. Jadi mahkota kalau ke belakang saiki sampai dasi sampai nek rendok ngene kan ya enak. Lebih bagusnya kan gini. Ya itu logikanya ya. Soalnya ini di depan ya. Jadi prajurit itu nek ngene kan luwih gagah ya. Dan nek rendok ngene piye kan? Itu logika, makanya ini enggak, ini yang sudah saya belokkan ke sini. Ini wong Jawa, Pak ya. Santai aja. Ini nanti Mas, kalau pengen yang di sini, ini nanti cabangnya bisa buat musik. Enak cabangnya mana? Intinya lah mahkota ini sama ini kan, makanya ini saya arahkan agak ke depan Mas, enggak sejajar. Makanya ini sudah saya bagi loh. Ini mahkota di sini, ini di sini. Nek tak terlalu tak buat rene Mas, nanti menjauh ya. Menjauh itu sudut pandang kita tidak enak. Sama ya tadi saya jelaskan nek kowe delok wong iku ngene mbek madhep ngene kan enak madhep ya kan. Seneni nek prajurit kaya siap dan ngene iki. Kan enggak enak. Salahnya penampilan. Nah, mungkin nek sampean pengen engko enek tukulan dibuang ke sini lah ruang. Ini sudah cukup nanti. Ini teman-teman nggak harus dikombinasi batu, bisa dikombinasi batu juga bisa. Kalau pengen batu ini nanti dikasih batu tipis-tipis ya kan. Ini juga dikasih batu belakangnya, jadi kesannya pohon ini mengkeruk-mengkeruk gitu loh di tempat tinggi gini. Kalau ini menandakan panjang, ini glosor seperti ini, pasti ini dataran miring, lebih rendah dari ini. Itu logikanya. Jadi dia ini mungkin agak merendah gitu loh tanahnya lah. Nek sampan ini dia angkat, nanti dikasih batu tipis itu masuk. Jadi kita menentukan posisi gerak dasar, penempatan penanamannya ini harus sesuai gerak dasar pohonnya juga. Sampai jumlah ini kan jurang masuk akal toh, soalnya pohon yang glosor ke sini itu pasti lebih condong dia ke sini. Nah, mana yang perlu dipertanyakan lagi tentang konsep ini? Ini potnya nanti diganti loh. Ini cuman buat tampilan sementara. Mas nyuwun sewu Mas. Mahkota utama. Mahkota utamanya yang ini. Mahkota utama ini kok hampir rata dengan yang sebelah sini. Mana? Yang sebelah sini. Jadinya Mungkin Ya, jadi. ini kan sudah tinggi tempat di sini. Ini nanti buat misi nggak harus tinggi ini. Ini sudah tinggi ini tinggi sendiri lah. Ini nanti kan nggak mahkota ini, cuman miring. Sambil menunggu besarnya batang. Ini nanti motongnya di sini loh Mas. Jadi nanti coro habisnya segini lah mungkin. Jadi kita potong, tubuh kita potong, jadi cari mengerucutnya habisnya segini. Kalau ini saya potong ya langsung kelihatan, tapi kan ini kurang besar. Ini mestinya narik ke sini loh. Kawatnya kurang gede. Ini narik agak ke belakang ke sini mestinya ini. Ganjel ya. Ganjel bisa agak ke sini sedikit, tapi nggak ada kawat besar. Ini. Ganjel. kalau seumpama dibuang sekarang gimana Mas itu yang alur Ya itu. belakangan itu? Ini. Kan pohonnya dominan ke sampai kiri. Gini, kalau dibuang ini nanti keseimbangan pohon konek ini nggak kurang gimana ya, kurang harmonis. Jadi ini untuk mengimbangi keseimbangan yang di sini. Jadi ini bukan pohon tertiup angin. Ini konek rap ini. Jadi biar tetap bagaimanapun kita coba dilihat pohon di alam, pasti kalau konek pasti nantinya tetap jadinya seperti ini, segitiga. Kalau ini sampai buangi nanti nggak enak malahan. Jadi condong ke sini semua nggak enak. Ini bukan tertiup angin soalnya.
nggak apa-apa, ini dipakai. Nanti kalau sudah ini ada mahkotanya ini jelas. Ini kan permasalahannya ini pohon onek atau rap, jadi nggak apa-apa. Intinya kita harus cari mahkota utama itu mana. Nah seperti ini. Nah seperti ini kan sekarang sudah nggak tumpuk toh, ya kan? Nggak tumpuk. Kalau tadi kan tumpuk, masih ada kelihatan lah. Ya memang membuat bonsai tahapan itu seperti ini. Jadi kita lihat sebelumnya masih belum enak. Kalau kita arahkan kuawat ini kuah kayak gini nah enak. Udah terisi semua ini. Ini kan belum ada cabang-cabangnya, ya kan? Nanti kalau sudah ada cabangnya sini. Ayo monggo yang dipertanyakan sebelum diakhiri. Enggak mas, enggak aku tanya. Ya, tanya. Mas Elvi nang sewu, itu yang bagian sisi kanan. Itu kalau misalkan dia agak dipendekkan itu gimana? Sini toh. Ya, yang itu mas. Ini. Mana? Dan sewu nggih mas. Nggih. Ya niki misalkan ini agak dipendekkan segini gimana? Atau yang ini? Ini mas, dengan kebesaran segini proporsinya sudah, kalau menurut saya masih dapat lah proporsi. Nanti ini tumbuh kan tetap ngepen. Ini tinggal nekuk gini aja. Nggak usah dipotong. Nggak usah, ini sudah ngepen lah, nanti sampai habis ini sudah ngepen dengan ketinggian dan kebesarannya ini sudah nggak bermasalah. Kalau ini dipendekkan nanti repot, soalnya ini nanti ini kan lebih besar ini mas. Batang ini lebih besar, ini otomatis yang lebih besar itu lebih tinggi mas. Itu logika loh ya. Kalau sudah ada topnya, nah ini dipendekkan gini aja. Ini agak tinggi, kenapa ini lebih besar ini dari ini, gitu loh. Makanya ini nanti dibesarkan sedikit, ngepennya masih proporsionalnya masih dapat kok. Nggak harus, jadi nggak harus pendek-pendek. Soalnya barang ini semuanya kan, nah maksudnya memanjang. Itu kalau misalnya yang sebelah kanan dua batang itu dihilangi, tapi konsep pohonnya kan dibuat apa? Jadikan pohon setengah doyong, pohon doyong itu gimana? Itu sudah saya jelaskan tadi, siapa yang tanya? Ini kan Pak Lurah. konsepnya grouping. Ya bikin mau miring juga bisa lah. Jadi semua itu ada pilihan banyak, tapi mana pilihan yang lebih bagus gitu loh. Sampai gawe 1-2 pohon ini juga bisa gitu loh, ya kan? Jadi memang belajar bersama ini enaknya seperti itu. Jadi kita banyak masukan, makanya ini mas nek dibikin pohon seperti ini juga bisa. Nggak bisa enggak. Tapi yang lebih Selera. standar, lebih anu bisa. Loh nggak apa-apa, ini kalau punyanya Anda sampean potong nggak apa-apa kalau selera ya. Jadi banyak pilihan, banyak selera, itu sah-sah saja mas, sah. Wong bonsai itu nggak ada, maksudnya kudu ini enggak. Itu tergantung selera. Nek iki punyanya Anda, aku kok selera ini, itu sah sampean potong. Cuman saya di sini sebagai pengarah, jadi ya saya cari alternatif yang terbaik gitu loh menurut saya, ya kan? Kalau ini nanti di rumah Anda punya barangnya Anda sampai potong lagi nggak apa-apa, itu haknya Anda, ya kan? Ya, jadi sah-sah saja. Coba penonton, ini kalau dibuang semua, kalau pakai ini gimana? Kalau memang penontonnya banyak yang dibuang, saya potong, nggak apa-apa, itu sah aja. Nah, bagaimana monggo? Sendiri mas piye? Konsepnya wis bener burung, wis pas burung kanggo sampean. Monggo sik. Delok sik ngarep, delok ngarep. Penonton iki mana ini nek dibuang sing kanan kabeh dibuang terus dibikin arah gini. Bagaimana menurut Anda? Ini belajar bersama enggak apa-apa, sah-sah aja. Nanti kalau banyak yang dipotong saya potong, enggak apa-apa. Kita di sini itu memang belajar mengonsep untuk cari yang lebih bagus, lebih baik. Monggo. Kalau dipotong berarti rubah konsep lagi lah. Enggak, kayaknya seperti ini. Ini bukannya saya mutusi sendiri loh ya teman-teman.
Ini bukan saya mutusi sendiri. Salah. Delok kok ngarep nek wis srek wis. Ayo monggo. Wis. Kalau kebersamaan kita nggak apa-apa. Kalau teman-teman cari yang terbaik, wong ini belajar bareng itu kan kita cari solusi yang terbaik. Monggo. Ini dipotong atau enggak masih saya tunggu loh ini. Kalau enggak usah. Kalau dipotong konsepnya seperti apa ya kan? Kalau dipotong ya seperti ini. Jangan bisa tutup. Monggo masih nek dipotong piye konsepnya? Monggo. Kalau potong saya Heeh. apa namanya? Maju Mas, maju Ben. Maju ya. Ben jelas. Jadi nek dipotong sini gimana? Ya. Ini kalau dipotong, Ya. menurut saya ini karena melihat gerak alurnya. Alurnya itu dari bawah itu kan Iya. lebih serasinya itu condong ke sini. Nah, jadi kalau misalnya ini dibiarkan ini kan lebih dominan yang ke sini, nanti ini kesannya ya Nah, ini jerbe itu kurang. ini kurang pohon dipandang gitu lah. engkel atau pohon rap? Ya mas pun pohon Banyak rap kan pohon. tidak masalah itu. Hah? Saya kira kan tidak masalah. Kalau konsepnya ya pohon meskipun rap tapi doyong kan bisa lebih apa namanya bisa. Tutup bisa. Jajal tutup bisa. Tutup bisa. Piye? Ya, Nek alur dua piye? Ya alur geraknya kan lebih enak dipandang. Mas. Jadi pohon konek sudah saya jelaskan tadi, ini seandainya keluarga satu rumpun, ya, ya, keluarga satu rumpun. Ini bapak, Anak, ibu, tetangga aneh loh, Pak. ini anak ibu gua, uangnya nangis, no, tangisan. Sudah nggak komplit keluarga ini nanti, ya. Ya, monggo. Ini pohon rumpun. yang menurut saya ini harus dipajekin. Terus yang buat top yang ini. Jadinya formal. Bapaknya ganti iki. Enggak iki. Sebentar. Sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan tadi. Kalau mama pakai top ini sudah di belakang. Seumpama ketua regu mosok njepi bis buri kan ya. Kudune ketua klopoke luweh. Ya toh kemendane luweh. Siap mesti nok ngarep toh. Nah, seperti itulah. Mosok kemendane nok coba wayah nok gune upacara nika lho. Prajurit mesti kemendane nok ngarep. Kan semua itu ada logikanya Mas, tidak asal. Bapak kedua. Loh, gak apa-apa Mas, bagus tak akoni. Jadi aku seneng malah enak ini ki seneng. Jadi belajar bersama itu memang kita cari Yang terbaik. Gak apa-apa, memang bonsai itu nok kono ae banyak seneng ini selera itu banyak. Saya sketsakan semua. Jadi nanti sampean roh, oh jadi ini nanti tahu. Nanti dilihat aja ya kalau sudah tampil di YouTube. Siap. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya.